dikolajengaken acara ingkang kaping sekawan inggih punika monggo khasana ditutup kanthi maosan doa ingkang insyaallah dipun aturaken kalian Al-Mukarram Kiai Sahlan. Nanging saderengipun monggo saking Kiai Sahlan kula atas nama pribadi ugi Sohibul Hajat inggih menika Mas Fitrah Setuwargi dek menawi wonten sambutan pangucap tumindak lan pasukan samanti wonten nyejeki dhateng pemelih panjenengan sedaya kula estu nyuwun dipun bikaaken saageng-agenge pangarsani makatani saking kawula. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa asallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Al-qail fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh, bini sepuh ingkang kaula ta'zimaken, ingkang kaula hormati, sahibul bait, dalam hal ini Bapak Fitrah sekeluarga ingkang dalu punika mengakikoi Adinda Nyinari Winandaru. Ingkang kaula hormati para tamu undangan warga perumahan The Naila Village. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sepindah monggo kita memanjatkan puji syukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang luar biasa, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahim. Enake jadi wong Islam di Indonesia ngeten iki, terutama tahun Jawa. Senengane kumpul. Lah nek wis kumpul jelas ana mangan, ana ngombene. Lho ini. Tapi yo kebangetan sing ra iso lemu kaya aku. Ya, sering kumpul, sering mangan-mangan tapi gak iso lemu-lemu. Wis pawakane. Nggih. Jadi disinilah kemudian Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi sepaket budaya Jawa niku sepaket kalih apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu banyak membahas tentang sosial. Makanya ayat tentang sodako, tentang infak itu sangat luar biasa banyaknya karena kita hidupnya adalah sosial. Akhirnya Jawa diimplementasikan kumpul-kumpul, mangan. Sampai ono motone mangan gak mangan kumpul ki ngoten. Pokoke makane wong Jawa wis muter ae. Saking akeh mudak suwe mudak akeh luar biasa. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini dibacakan sholawat, suaranya merdu enak.
Cinta itu memang begitu, Pak. Cinta itu nek jenenge ulama-ulama desain itu kados tiang pintu. Mengungkapkannya is bebas. Terus saya ngatakan ini lari-lari wong pintu itu bebas. Nah, orang cinta itu ibarat wong gila. Jadi mau mengekspresikan apapun itu boleh. Ojo sampai dilarang. Kumpul selawatan kumpul, gak usah dilarang. Wong itu tresno. Coba jenengan ketika masih muda senang pada perempuan, apa yang jenengan lakukan? Bahkan kadang kalau go mlayu lho dilakoni, kira apa bener? Go mlayu itu dilakoni. Nah itu cinta. Makanya cinta Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Mulane daerah Gresik dan sekitar Ngandirejo. Nek ana selawat ngoten niku wala. Kulo niku luar biasa, Masya Allah. Untungnya kita hidup di Gresik. Katanya kota wali mergo eneng basuhan giri. Nah, kemudian cinta kepada sholawat. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kita dihadirkan di sini oleh Bapak Fitro sekeluarga, dimintai doa. Intine gini ku walimah niku ndonga nek mangan-mangan yo wis. Ngene iki sakjane wae ndonga niki gak penting, gitu. Gak penting pokoke teko mangan-mangan mulih wis. Itu jenenge napa? Walimah. Dene ana ngeten iki memang sesuai hadis Kanjeng Nabi, kemudian mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, nek sampean pengen roh sumben, sekarang sampai sumben, kuwi ana tempat raudun min riyadil jinan. Raudun niku napa? Taman min riyadil jinan, dari beberapa taman yang ada di surga. Saking senenge sahabat. Ini motivasi luar biasa. Kok ono taman sing kaya tamane nang swarga? Tanya, apa itu ya Rasulullah? Nek sampean ngelewati satu tempat ana wong kumpul-kumpul, nang kono ana majelis ilmu, nerangno ilmu, itulah yang disebut raudun min riyadil jinan. Maka melo. Nah, maksudnya di masjid, di musola atau dimanapun ketika ada majelis taklim, maka ikutilah. Itulah raudun min riyadil jinan. Bapak-bapak ingkang kula hormati, monggo sebelum kita lanjutkan, kita kirim Fatihah untuk roh dan jasad keluarga Bapak Fitro dan Adinda Nyinari Winandani. Mugi-mugi ananda Bapak Fitrah niki dadosa putri ingkang sholihah. Amin. Putri ingkang ngabekti taat marang Allah, taat marang wong tuwa. Dan berguna bagi masyarakat, bangsa, agama dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi Fatihah niki diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kula badhe nerangake masalah akikah. Relevansinya pada malam hari ini adalah acaranya akikah. Memang Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aqqa Nabi Muhammad SAW Hasan wal Husain yauma sabihi." Jadi Nabi Muhammad riyen niku mengakikoi cucune Hasan dan Husain pada umur sabihi, ketujuh dari kelahiran. Niki 7 hari. Napa selapan? Oke, selapan. Nek teng Jawa niku memang sing paling enak itu di apal niku selapan. Selapan niku kan perputaran napa pasarane dina, kemudian dikalikan ketemu 35 hari. Makanya kiai-kiai biyen niku gadah majelis ilmu niku diarani napa ngaji selapan. Enak dengerane. Ayo melok ngaji nang ngene yai kae selapan dina 35 hari. Nah inilah yang kemudian memang gone Jawa untuk angen-angen sadurunge wis kelakon selapan kayak ngoten niku datang Islam, kemudian gawe ngaji model selapan. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mengingatkan Ali bin Abi Thalib juga sama. Wahai Ali bin Abi Thalib, hati itu bagaikan lilin.
atau bagaikan sesuatu yang bisa mencair dan bisa membeku. Ketika hati itu selama 40 hari tidak tersiram ilmu atau gak ngumpul nanggone wong sing berilmu atau majelis ilmu, maka hati itu bisa mengeras. Nah alamatnya hati nek keras iku angel dijak api. Ya nek jenengan senengane kumpul-kumpul ngeten iki berarti guru keras. Muga-muga ora keras kok guru keras. Muga-muga ora keras. Dicas ibarat HP iku dicas. Nek HP dicas nek baterainya wis lowbat. Tapi kita itu jangan sampai lebih dari 40 hari itu tidak mengenyam hati kita itu ilmu. Itu pesan Rasulullah. Nek gak pengen atine atos. Mergo ati atos itu menurut ulama ana kathah penyebab di antaranya itu. Kedua, ana nek kakek turu. Nah, itu bisa atos, ya, turu iki. Ojo nek pas pandemi iki kok wis pokoke lomba turu kowe. Nah, hati itu harus jangan sampai lebih 40 hari untuk tidak disirami ilmu. Nah, sedangkan akikoh ini memang perintahnya adalah 7 hari yaumasabihi. Tapi menurut ulama nek gak kuat ya napa gak mampu, belum punya dana finansial karena berpandemi, maka boleh kelipatannya 14 hari. Nek gak iso kelipatannya 21 hari. Ulama ada yang mengatakan sampai batas 100 harinya boleh. Nek wis bar kuwi kok gak duwe aja maksa. Nah kemudian nek wis gede kaya kula jenengan iki gong akikoh. Nah, tapi mampu untuk akikoh, yo akikoh ya wae dhewe. Diniati minangka birrul walidain sing berkewajiban sinten? Orang tua untuk mengakikohi anak. Tapi karena ada sesuatu yang menjadikan akikoh ini tidak terlaksana, bisa jadi karena kurang finansial, maka ketika kita sudah besar boleh mengakikohi awake dhewe. Malah ono sing takok ten kula winginane niku. Pak Ustaz, kula badhe akikoh. Tapi akikoh niku kan kewajibane wong tua, wis ketara iki bulet iki mesti. Ketara iki angel wis. Nah, tanyanya itu sudah bisa ditebak. Nah, kemudian saya itu punya uang, mau tak akikoh itu bingung. Wong iki kewajiban wong tua kok aku sing akikoh. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Bahwa nek sampean duwe kemudian wong tua ra duwe sampean pe akikoh wis kepengin mergo bar melok majelis zikir kaya iki kemudian akikoh ini penting ini. Nah, maka berikan enggak apa-apa sedekahkan uang jenengan ke orang tua. Karena apa? Sedekah yang paling baik adalah sedekah orang yang terdekat, apalagi kepada orang tua. Nah, orang tua bisi, Pak tak sedekah tapi akikoh aku. Nah, ngoten. Kan enak wis ngoten. Nah, aja sampai kemudian dilarang. Atau jenengan langsung akikoh. Izin ke orang tua, Pak, saya akikoh. Saya punya rezeki. Walaupun jenengan yang berkewajiban tapi minta ridho jenengan itu juga boleh. Kenapa? Akikoh itu al-ghulamu murtahinun ala akikohi. Anak itu tergade. Nih, jadi nek jenengan punya barang tergade bisa memiliki sepenuhnya apa mboten? Mboten. Nah, anak jenengan, nggih, putrine Pak Fitron niki wis diakikohi berarti napa nebus sah tenggane Gusti Allah. Ini sudah menjadi hak milik saya. Fungsinya apa? Fungsinya ketika anak ini sudah bisa ngomong, sudah bisa bergerak, kemudian pergerakan dan omongannya ini bernilai pahala, maka pahalanya itu langsung sek nggone wong tua. Jadi anak ini kan fitrah, Pak. Suci. Jadi ketika dia musuh, umpama musuh tapi berdosa umpamanya. Nah, ini enggak ada, dia itu enggak terkena wae. Sing kena wong tua benda wong tua nih. Nah, ketika ini kemudian punya anaknya wis iso ngomong, kemudian melok nama jin, dadak melok pujian Allahumma sholli sholatan, pujian itu kan berpahala. Lah pahala ini kalau sudah berakikoh maka masuk ke dalam pahalanya orang tua. Nah, ini menurut sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Maka ketika sudah ditebus berarti menjadi hak milik. Itu analoginya manfaat kita berakikoh.
Makanya bingah banget nih, kita sebagai warga GMI Bapak Fitrah sampun nih ditakdirke Gusti Allah sakit ngakikoi anak putri ini. Mugi-mugi sak keluargane rezekine mundhak akeh. Semakin banyak sedekah insya Allah mengalirnya itu luar biasa. Kulo niku pun bukti nawane masalah sedekah. Apalagi nek sedekah nang gone wong tuwa. Masya Allah beli sedekah sesuk dibalas. Itu yakin, hakul yakin. Ini saya dan istri saya. Makanya ketika orang tua, ya ini kita harus binik mah. Nek orang tua atau mertua kan sambat Pak. Gak enaknya tak golek nama. Itu besok langsung kelipatan luar biasa. Termasuk saya dimudahkan di sini dengan warga yang luar biasa baik-baik, membuat yayasan baik bersama, kemudian dimudahkan itu ya termasuk karena apa? Kita itu memang kekuatan sodakonya harus luar biasa. Nek pengen enak memang kudu harus sodakonya luar biasa. Nih, lihat jenengan ten hadis Kanjeng Nabi. Wong mati sing wis na alam barzah ditakoi karo malaikat nek sampean umpama wis kaya ngene disiksani umpama sampean urip nang donya nek apa sing mbok lakoni jawabannya apa? Jawabannya fa'asaddaqu. Maka saya akan bersedekah saking pentingnya sedekah, saking nikmatnya sedekah ketika dirasakan di alam akhirat. Termasuk akikah ini adalah bentuk dari sedekah orang tua untuk anaknya. Mergo biyen sebelum Nabi Muhammad iku ya wis ditemoni jenenge akikah, Pak. Jadi sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, itu orang Arab jahiliyah itu nyembelih napa? Nyembelih hewan. Nah, hewan ini kemudian dilumurkan ke wajah atau ke area kepala si anak. Nah, kemudian akikah ini ditetapkan dibena karo agama Islam. Cuma diubah, dikemas sing apik. Nyembelih kambing atau menyembelih hewan tetap, melumurkan darah itu dihilangi, diganti karo minyak wangi. Mulane bener doa nggih di umatno. Walaupun gak ada tuntunan tapi nyemproti minyak wangi itu adalah yang kemudian menjadi sunnah. Mereka malaikat wis seneng karo sing wangi. Nah kemudian dipotong rambutnya. Nah iso mungkin digundul Pak saya. Tapi nek umpama kok emane-emane wis beno sampai gede gak apa-apa. Tapi biasanya ngoten niku yang terjadi selama ulama menerangkan itu memang kurang baik. Kurang baik itu kan berarti boleh dilakukan Mas ya. Tidak ada larangan. Tapi sing apik langsung nanti besok langsung digundul. Ini boten digundul kok iman-iman nggih boten apa-apa. Nah, kemudian rambut yang tadi menurut Rasulullah itu disuruh menimbang. Ya, rambut yang dipotong tadi disuruh menimbang. Timbangan itu diganti dengan sedekah. Utawa bingung, iki pirang gram kan hitungan gram wis dikira-kira mawon. Ketika golek sing hitungan gram-graman nyilek tuku emas bareng yo malah ewok kabeh. Nah, wis pokoke dikira-kira wis aku sedekah. Minangka memotong rambut ini sunnah dari Rasulullah. Monggo jenengan nanti cari orang-orang miskin terdekat atau anak yatim. Jenengan sedekah pakai sedekah itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak-bapak. Mungkin napa ingkang kula sampaikan bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Monggo kita donga sarengan mendoakan Bapak Fitrah sekeluarga semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anandani nari wirandari semoga sehat selalu dilindungi oleh Allah menjadi anak yang salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم بسلطان العظيم وبالمن القديم المجيد الكريم والكلمة التامة وطاعة المستجابة أنت حسن الحسين من أنفس الحق أي القدرة والنادين وإلى الجن والإنس والشياطين وإياك لا يسرقونك بالإنسان إلا ما سمع ذكر ولا يقولون إنما مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين والمستجاب لقمان الحكيم ووارث سليمان داود عليه السلام الودود بالعرش المجيد طول أمورنا وصحيح حجازنا وقضي حاجاتنا وقنا للناس أجمعين وتباعد الأدوة كل من بني آدم عليه
من كان حيا ويحب القوم الكافرين جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ونزيد الظالمين إلا خسارا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذتنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل مقيم الصلاة وأهل قراءة القرآن وأهل حفظ القرآن واجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الدين واجعلنا من الدار من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل مقيم الصلاة وأهل قراءة القرآن وأهل حفظ القرآن واجعلنا وإياهم من أهل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتحنا فتوح العارفين وفهمنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في سير الأسرار الفاتحة. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.